Thank you Mas Der. Aduh, Thank you banget. Terus udah. lu diajak keliling-keliling nih magang di taman mini dekat rumah ya. Iya benar, cuma 5 kilo dari sini. Tempat pelampiasan sih kadang-kadang kalau ke sini bisa ngeluh dengan tidak terganggu aja sih. Dan Emang udaranya biasa juga bagus. digangguin lo kalau lu. Iya banyak lah penunggu-penungguin di jalan. Gue dulu pernah ngetawain orang bike to work gitu. Hmm. Jadi di tetangga gue Hmm. ada bapak-bapak kayak hansip gitu lah. Hmm. Dia tuh kekerjaannya selalu pakai sepeda. Dari gue belum kenal dulu namanya gue nggak tahu bike to work kali ya. Hmm. Dia pakai sepedaan, gue inget banget tuh sepedanya modelan RB lama yang Oh ya? ke atas gitu tuh yang modelannya Kulit lu pakai kayak RB. iya kayak RB gitu, RB besi gitu lama lah. Terus udah gitu gue ketawain tuh dia. Akhirnya mungkin kalau dia masih hidup gitu ya sampai sekarang, mungkin dia ngetawain gue balik kali pas tahu gue kerja pakai beberapa itu pakai sepeda. Dia gue ngatain ini ngapain sih orang kerja pakai sepeda nggak capek apa? Gue mikirnya dulu gitu. Ternyata gue jadi dia. Rumah gue kan di dekat sini di dekat Arundina nih. Hmm. Nah itu dekat Cibubur Ya. Arundina. Hmm. Udah ke kantor tuh sekitar 20 sampai 25 lah. Pulang pergi. Berangkat. Berangkat. Iya berangkat sekitar 20 sampai 25. Tapi sebenarnya gue enjoy sih. Nggak enjoynya itu cuma dari belok yang keluar Taman Mini sini, Hmm. tanjakan Garuda, kanan, Kramat Jati, sampai keluar Cawang tuh, wah itu udah, Kenapa tuh nggak ya itu enjoy? kumpulan para bedebah deh itu. Apa? Kita, gue itu Kondisi kayak jalanannya kondisi atau jalanan, karena kita udah bukan jalan berbagi lagi ya. Kalau bikin konsep jalan berbagi kan lu berbagi sama motor, mobil, sama pejalan kaki ya. Ini lu berbagi sama pedagang ikan, pedagang macam-macam. Wah udah campur bau. Lu sampai kantor tuh baunya udah bisa macam-macam. iya. Akhirnya kalau sekarang tuh gue ya biar menjaga dua-duanya gitu ya, biar tetap sepeda sama kerja. Akhirnya gue sepedanya cuma sampai LRT sih. Terus Mm-mm. lu angkat pakai LRT. Boleh ya pakai masuk LRT ya? Kadang enggak, kalau pakai Oh lagi iya. pakai sepeda gede gue taruh aja udah parkirin gratis kan jadinya. Jadi lu parkir terus lu naik LRT Iya lo. naik LRT, nanti dari LRT biasa jalan kaki ke kantor 2 kilo. Sekalian part of latihan lo ya. Bener, iya part of latihannya kayak gitu. Apa sih lo mau ngejar apa sih emang lu? Lu dari yang gak sepedahan terus lu akhirnya mau ke kantor Kalau sepedahan. kalau misalnya dibalik ceritanya tuh panjang banget sih. Kayak misalnya di Gak apa-apa. kalau orang-orang itu misalnya sorry maksudnya FOMO gitu, pas lagi COVID terus tiba-tiba beli sepeda, terus orang-orang sepedaan. Kayaknya hampir semua temen gue di lingkaran gue itu yang anak-anak yang geng warnet itu tuh nggak ada yang sepedaan malah. Oh iya. Ya, kita tuh nggak ada yang sepedaan. Anak warnet Tadi double diam confirm aja. dah sama mereka. Setahu gue tuh kita tuh pas sepeda post pandemik malah. Pas Setelah pandemi, pandemi justru ya. iya pas pandeminya selesai itu kita baru mau kepikiran sepedaan. Nah, gue beli sepeda tuh pertama kali itu dibohongin Mas deh. Jadi tuh punya budget waktu itu cuma 5 juta. Gue tuh sama bini gue pengen sepedaan sebenarnya. Gue tuh kan udah obesitas banget ya. Berat gue tuh kalau nggak salah sebelum sekarang ya. Sekarang tuh alhamdulillah udah 104 ya. 103 lah menuju 100. Dulu tuh berat gue 121. 121. Iya itu sering banget fotonya gue pajang di Facebook gue tuh. Jadi tuh berapa bulan gue sepedaan gue ke Binlup lah. Gue lagi semangat-semangatnya. Jadi tuh gue sepedaan. Nah, gue beli sepeda tuh di Serba Sepeda. Nah, ini gak di endorse ya. Gue beli di sana. Gue beli di sana. Gue sama bini gue tuh gue punya budget 5 juta. Nah, gimana caranya? Pengen punya 2 sepeda gue dan bini gue. Nah, gue karena gue nanya-nanya dengan berat segitu sepeda apa sih yang paling aman gitu. Nah, akhirnya kebentuk lah tuh pikiran kayaknya MTB kuat deh. Masa sepeda gunung gak kuat ngangkut gue. Wah, tapi itu keputusan fatal sih. Kenapa? Itu tuh parah banget sih. Akhirnya belilah itu kalau nggak salah sepeda pertama gue ya. Itu mountain bike 3x8 ya kalau nggak salah. Besi, full besi semua alloy, pack lah alloy itu. Itu kalau nggak salah berarti 17 kilo ya itu sepeda. 17 kilo. 17 ya. Jadi itu gue sepedaan kayak 140-an kilo lah. Buat gue sih. Nah itu gue beli tuh akhirnya 2 sepeda elemen. Sepeda lipat satu sama sepeda lipat elemen satu. Elemen Texas. Terus sama itu berarti juga lumayan tuh 15 kiloan. Terus yang satu MTB itu. Satu buat bini gue. Satu buat gue. Bini gue tuh pas ada sepeda itu pun tetap nggak mau sepedaan sebenarnya. Akhirnya sepedanya nangkring doang. Gue pertama kali sepedaan. Yang pertama kali gue sepedaan itu gue cuma 300 meter dari rumah. Udah. Itu gue muntah. Kolaps, tiduran gue di jalan. Baru keluar dari gang rumah doang. Itu rasanya udah keliling-keliling gue parah banget. Bener, parah banget. Oke, sorry nih kalau bukan ngomongin berat badan Iya. ya. 120 dan lo memutuskan buat olahraga. Iya.
ya kan. Sebelumnya lo olahraga nggak, tapi Enggak pernah. jalan kaki lah. Karena Jadi lo tiba-tiba langsung sepedahan benar, 300 meter ya, bukan kilo kan, bukan 300 meter meter dari meter. rumah lo Iya. mentah-mentah. Ya itu gue udah mau muntah. Iya bener, kayak udah, ya kayak mau muntah gitu sih, udah kunang-kunang Iya, gitu. udah kunang-kunang. Gue tuh ngerasa kayak ini berat banget, karena sih gue bulan puasa kan. Niatnya Iya. kayak mau ini loh, kayak mau apa namanya? Ngabuburit bulan puasa kan. Kalau nggak sekarang gue pikir kapan lagi? Ayo lah gitu di jam 5 nih keluar lah. Wah itu pengalaman terburuk gue sih. Nggak kapok ya? Karena gue waktu itu gue udah nggak punya banyak pilihan ya. Maksudnya olahraga ini malas, itu malas. Gue pernah jogging bareng Dodi, baru berapa kali putaran tuh udah kayak ini parah banget. Kayak bukan olahraga yang gue suka deh. Kayak gue nggak suka, gue lari gitu. Waktu itu kan di apa namanya sama dia yang threshold gitu kan. Jadi yang kayak 2 menit lari terus pelan, lari sprint pelan gitu tuh gue nggak kuat tuh. Terus kakinya sakit semuanya udah. Kayak gue nyoba ini nyoba itu enggak. Akhirnya sepedaan. Partner yang pertama gue tuh pedaan tuh bapaknya Dodi malah. Iya bapaknya Dodi. Gue tuh pertama kali pedaan sama bapaknya Dodi. Jadi sama bapaknya Dodi, nah tuh gue dicengin mulu tuh sama dia. Dibilang katanya, pedaan 5 kilo. Kalau 5 kilo mah jalan kaki aja. Gue cobain 5 kilo pakai PDMTB gue tuh kayaknya berat banget tuh, muterin rumah sekeliling gitu, Arundina, balik lagi gitu-gitu, balik ke rumah. Gue pikir, wah gila ini berat banget ya, gue bilang dalam hati gue. Iya masa sih? Karena lo sebelumnya ngalamin 300 meter itu lo udah enak banget ya, terus lo akhirnya bisa 3, 5, 10. Lo sebenarnya motivasi lo buat sampai akhir, oh gue bisa nih, 30 juga gampang, 50 juga gampang, sampai akhir lo terakhir lo ikut Audak 200 gitu ya kan. Lo emang pengen ada achievement, gue pengen sejauh-jauhnya gue bisa buat ngukur kemampuan gue, gimana tuh? Enggak sih Mas Tir. Kalau diceritain sih sebenarnya ini sedih sih. Maksudnya di balik cerita gue sepedaan tuh sedih sih. Ini ya gue berharap sih bini gue nggak nonton video ini ya. Pokoknya udah tahun kesekian gitu ya. Gue masih nunggu anak pertama gue gitu ya. Dan gue tuh diagnosanya tuh testosteron gue kecil banget. Dan sorry to say tuh sebenarnya gue nggak punya alis. Dari gue zaman gue SMA tuh alis gue udah hilang. Terus kumis gue nggak punya kumis. Nah punya usut tuh gue pernah ke dokter. Nah dokter gue tuh pernah bilang, dan apa namanya testos gue tuh nggak banyak karena gue nggak pernah pakai, karena gue nggak pernah olahraga, gue nggak pernah udah usaha berat gitu. Maksudnya testosteron itu muncul karena olahraga, karena progesteron gue jauh lebih gede daripada testosteron. begitu ya? Iya, karena gue nggak ngerasa badan gue tuh karena kan ada pepatah bilang ala bisa karena biasa kan. Karena badan gue dari biasain kayak gitu, kayak ngerasa tuh badan gue tuh nggak butuh testos gitu. Kayak gitu. Gue beneran nggak ada bulu sama sekali Mas dia. Terus kalau lihat ada kayak kumis-kumis tipis gitu, emang baru setahun kebelakangan ini muncul. Setelah lo aktif sepedaan iya. Ya? Dan kalau ada bulu di gue aja pernah kaget gitu, sorry gitu ya, gue lagi mandi gitu ya. Pas gue lihat di kayak paha gue gini ada bulu gitu, gue langsung kayak bisa ya nemu bulu ternyata ya. Gue begitu. Ya beneran. Dan gue tuh ngerasa kayaknya bener, gue pernah sering nontonin podcast gitu atau podcast sepedaan, kayak terakhir tuh Tora Sudiro sama siapa ya gue lupa gitu. Si Tora tuh pernah bilang, dia bilang katanya testosteron lu paling gampang dinaikinnya kalau lu olahraga berat. Kalau misalnya lu bisanya apapun deh, lu mau angkat beban, lu mau apapun gitu yang strength gitu, nanti lu bakalan nambah ini karena dia kan kalau dia fiksi ya, kalau kata fixed gear. Nah itu nambah testosteronnya lumayan tinggi kayak gitu. Dan itu di gue, dan itu terus gue rasain kan, karena gue waktu itu sepedanya mulai tuh, karena pas udah yang tadi itu tuh tur pertama kali anak Cikom itu pertama kali ke rumahnya si Kaika itu di Bogor, yang Bogor. Kita tuh pertama kali ke Bogor tuh ke rumah Kaika, itu effortnya luar biasa deh. Dan gobloknya gue itu kan dari rumah gue ke Bogor tuh deket ya, keluar raya Bogor kiri udah tinggal lurus aja tuh, sekitar 30 kilo. Gue ke nungguin anak-anak ke Tanjung Barat dulu, muter dulu 10 kilo, terus baru nambahin lagi ke sono. Pakai sepeda yang berat itu MTB itu. Kita ke Bogor gitu dulu kayak bentang Jawa, udah pakai bawa ban serep ini. Gua rasa kenda gue juga akan bocor itu. Beneran, cuma lambat aja. Tuh akhirnya ketagihan lah tuh, jauh mulainya dari situ. Kalau dari sisi lo tuh selain lo pengen achieve sesuatu gitu ya, lo ngerasain sendiri kan perubahan di badan lo. Iya, lebih ke arah emosional sih ya. Gue biasanya addicted banget ke sesuatu gitu ya. Lebih ke arah addicted banget kasur, ngegame di depan komputer, itu malas-malasan sih.
Soalnya kan badan lu tuh ngikutin apa yang lu mau sih, dia akan adapt sesuai sama yang lu lakuin gitu. Jadi kalau misalnya emang lu pengennya di situ ya badan lu pasti akan nge-suggest mana yang nyaman buat lu. Kayak gue pertama kali gue mau sepedaan buat bangun pagi gitu ya, misalnya kayak contoh kemarin gue setelah selesain, ya nggak selesai sih, maksudnya setelah dari Bandung yang Z2Z tuh sebenarnya tuh gue udah malas banget buat sepedaan lagi. Tapi gue ngerasa kayak kemarin gue nggak finish, gue jelek, terus gue juga kelamaan. Gue harus latihan deh gitu. Gue udah malas banget sebenarnya jam 5 bangun buat ke taman mini buat muter-muter lagi tuh gue udah malas banget. Tapi pas udah jalan, udah 10 kilo, 5 kilo tuh gue ngerasa kayak enggak lah, enggak begitu ininya gitu. Pas ya kalau dari setahu gue ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi kayak misalnya tuh ada endorfin atau apa gitu-gitu yang bikin si apa namanya kayak uh, ya ada hormon gitulah yang bikin kita tuh happy gitu kalau di atas sepedaan. Dan selama gue sepedaan sih yang paling positifnya tuh gue jadi lebih fokus aja sih. Jadi gue menghabiskan waktu buat sesuatu yang ya berguna juga gitu buat badan gue. Tapi bukan main game itu nggak berguna juga ya. Ya lu imbangin aja gitu. Kadang-kadang tapi kalau tiap harinya di push sepedaan terus pun badannya juga malas juga. Malas juga ya. Heeh. Tapi kayaknya sih yang bikin lo fun sih bukan cuma gue-nya doang sih kalau gue ngeliatin gitu. Lo kerjanya lo fun banget nih kayaknya gue pengen ngobrolin juga nih tuh masalah sepeda lo tuh. Kalau misalkan di jalan ya ngelihat ada sepeda warna pink MXL satu-satunya tuh ya kayak sepeda MXL satu-satunya yang yang di-upgrade gila-gilaan sama lo. Itu sebenarnya karena ini juga dari bengkel ke bengkel sih. Bengkel ke bengkel dan gue rasa penasarannya tinggi banget. Dari mana ya mulainya ya? Tapi apa sih Gung yang lo kepengen dari itu sepeda tuh apaan gitu? Lo pengen bikin sepeda lo itu jauh lebih enak nih meskipun frame murah tapi lo upgrade pol gitu mentok gitu ya, mentok kanan misalnya. Bakal jauh lebih enak kah? Atau lo punya historical sendiri sama tuh sepeda sampai akhirnya enggak nih sepeda pertama gua misalnya kan banyak tuh yang kayak gitu nih sepeda pertama gua nih. Sebenarnya kalau dibuild dari story-nya sih ya, gue tuh kan sama sepeda itu kayak gue itu sepeda itu gue gitu. Gue tuh kalau misalnya dari tadi cerita gue di awal tuh kayak gue tuh nggak bisa apa-apa lah gitu. Dan sepeda itu tuh kayak ngerefleksiin gue banget gitu. Terus sepeda pertama kali gue ajak event kan eventnya GXID ya, 100 kilo tuh. Gue masih itu dibikin flat bar, terus macem-macem gue nyoba-nyoba pakai clip. Kalau nggak salah GXID, JBR tuh gue pakai sepeda itu yang masih bentukannya flat tuh. Tuh gue pakai itu gue tuh ngerasa kayak gue tuh udah ngebond banget sama sepeda itu. Kayaknya banget sih gitu ya. Lebih ke arah sepeda ini tuh apa namanya kayak udah banyak ceritanya lah gue sama sepeda ini udah jatuh, gue udah jatuh. Ada tuh video yang beberapa yang kayak record tuh yang gue ke gua apa gitu di Bogor, gue naik itu gue pernah sampai salto gitu sama sepeda itu jatuh. Iya, terus udah ganti fork sampai 3 kali karbon, terus fork apalagi lah, fork yang mentul-mentul tuh, fork yang kayak MTB, sampai gue balikin lagi ke fork yang alloynya. Ya kayak ceritanya lah Mas Dir, gue sama sepeda itu, gue ketinggalan, gue sendirian. Nggak apa-apa dah gue sebutin harga ya. Sepeda lu tadi murah nih frame-nya, berapa? 750.000. Iya sekitar. Jadi tuh awalnya setahu gue belinya tuh di sejutaan. Tapi terakhir pas kalau ada 99, 10, double deck gitu, itu harganya bisa sampai paling murah tuh kalau nggak salah sampai 600 ribuan. Iya. Di bawah 1 juta lah ya, range itu antara 600 sampai 1 jutaan. Iya. Terus tiba-tiba lo chatnya berapa juta? Chatnya itu awalnya ya thank you dulu buat Cyclops lah pokoknya. Keren. To be honest tuh itu perfect banget sih, solid deh. Terus harganya tuh awalnya gue ditawarin ya ini 2,5 awalnya. Awalnya 2,5 juta. Ya karena kan pas lagi gue datang ke Cyclops, gue barengan Topik tuh ke sana, diketok lah tuh, ini mah besi kata dia gitu, ini mah murah Mas kata dia gitu. Beneran Mas, desainnya kayak gini, gue udah bawa desainnya kan. Gue sempet kayak AI Pro macem-macem, gue minta tuh idenya yang mirip Patrick tuh, gue custom gitu-gitu, terus gue prom pakai AI, terus habis itu dapat lah desainnya, kata dia bilang 2,5 Mas. Oh 2,5, oh ya udah gue lagi pegang duit kan, tahu aja gue pegang duit, terus gue bilang oh udah